Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik. Selamat datang di video ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab kedua, yaitu tentang berpikir komputasi pada mata pelajaran informatika kelas 9. Jadi saya harapkan adik-adik bisa menyimak video ini dengan teliti dan tidak di skip. Oke, jadi sebelum saya masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan jelaskan terlebih dahulu peta konsep dalam pembelajaran materi berpikir komputasi ini. Jadi adik-adik mohon diperhatikan, ini adalah poin-poin yang akan kita singgung sedikit dalam pembahasan berpikir komputasi. Jadi ada beberapa poin penting di sana. Jadi yang pertama kita akan membahas apa itu struktur data. Jadi di dalam struktur data itu terbagi lagi menjadi dua poin, yaitu struktur data dalam bentuk pohon dan struktur data dalam bentuk graf. Kemudian setelah struktur data kita akan membahas apa itu ekspresi dan operasi logika serta algoritma. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang nantinya akan kita bahas pada pembahasan atau pada pembelajaran topik tentang berpikir komputasi. Selamat menonton. Adik-adik, sebelum itu perlu diketahui bersama bahwa topik berpikir komputasional ini sebenarnya sudah adik-adik dapati di kelas 7 dan kelas 8 lalu. Hanya saja di kelas 9 ini adik-adik diberikan lagi topik tentang berpikir komputasi, hanya saja dengan level pembahasan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang pernah terbesit di dalam pikiran adik-adik bahwa materi ini sudah pernah dapat, ya betul, tapi lagi-lagi dengan level pembahasan yang berbeda. Oke adik-adik, jadi langsung saja kita ke slide berikut, yaitu apa itu berpikir komputasi. Nah, adik-adik pernahkah mendengar istilah ini, berpikir komputasi? Jadi kalau yang baru belajar informatika mungkin baru pertama mendengar kalimat berpikir komputasi. Jadi apa sih berpikir komputasi itu? Nah adik-adik, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan memberikan studi kasus untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi di slide di video ini sudah ada gambar, adik-adik bisa lihat pembuatan kue. Jadi ada 3 foto yang berbeda terkait dengan pembuatan kue. Pada foto yang pertama itu ada gambar tentang bagaimana kita membuat kue di rumah. Kemudian foto yang kedua, bagaimana kita membuat kue di dalam skala yang sedikit lebih besar dengan tujuan untuk dijual. Kemudian foto yang ketiga menggambarkan ada seorang yang membuat kue menggunakan mesin. Nah, apa maksud gambar-gambar ini? Nah, adik-adik, saya akan jelaskan dari gambar yang pertama atau foto yang pertama. Jadi adik-adik, pada foto yang pertama itu membuat kue di rumah. Jadi kita punya persoalan, misalnya kita ingin membuat kue. Nah, di dalam rumah kita ada sekitar 5 orang. Jadi ketika kita ingin membuat kue, maka kita hanya membuat kue untuk 5 orang yang ada dalam rumah kita. Jadi pada saat kita membuat kue untuk 5 orang, maka kita membuat kue dengan cara yang konvensional, yang sederhana. Ya, kita bisa mengaduknya sendiri dengan tangan, dengan peralatan-peralatan yang kita miliki. Nah, tapi pada foto yang kedua, kita akan membuat kue dengan tujuan untuk dijual. Nah, dengan kata lain, kue-kue yang kita buat ini adalah kue untuk ukuran orang banyak. Nah, tidak hanya 5 orang saja, sebagaimana kita membuat kue di dalam rumah tadi atau pada rumah-rumahan tadi. Jadi pada foto yang kedua ini kita akan membuat kue untuk jumlah yang sedikit lebih besar. Maka ketika sudah di dalam
eh, jumlah yang lebih besar, maka kita tentunya harus menggunakan perlengkapan dan bantuan tenaga yang juga akan lebih besar. Nah, pada foto yang ketiga, di situ ada gambar orang sedang membuat kue menggunakan mesin. Tentunya kalau kita sudah berbicara mesin, maka pastinya kue yang dihasilkan itu juga untuk ukuran yang lebih besar. Nah, bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi sederhananya adalah seperti ini. Nah, penjelasannya ada pada tabel ini. Jadi kalau kita mau membuat kue untuk orang rumah saja, maka kita cukup menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang sederhana. Kemudian jika kita ingin membuat kue untuk dijual atau untuk dipasarkan, maka kita tentunya harus menggunakan perlengkapan dan tenaga yang sedikit lebih besar. Dan yang ketiga, kalau kita ingin membuat kue dalam skala yang lebih besar lagi, maka kita secara tidak langsung atau mau tidak mau harus membuat kue menggunakan mesin. Nah, jadi adik-adik, dari ketiga gambar tadi, ketiga ilustrasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa berpikir komputasi itu adalah bagaimana kita melihat permasalahan. Ya, jadi makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Jadi di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan tadi yang dilakukan oleh mesin atau komponen-komponen kegiatan yang kita laksanakan tadi itu disebut sebagai komputer atau komputerisasi. Nah, jadi kita lanjutkan ke slide berikut. Jadi ini adalah pengertiannya. Jadi berpikir komputasi itu apa sih? Sederhananya berpikir komputasional itu apa? Nah, jadi adik bisa lihat di video ini, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang kita lakukan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Nah, yang dimana cara penyelesaiannya, maksudnya cara penyelesaian masalahnya ya, jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan kata lain atau dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi adik-adik, supaya mudah dipahami, lebih gampangnya berpikir komputasi itu adalah cara kita menyelesaikan masalah yang ada dengan segala permasalahan yang ada. Kita menggunakan cara yang efektif dan efisien. Jadi berpikir komputasi itu adalah cara menyelesaikan masalah yang efektif dan efisien. Nah, dua kata itu adik-adik. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Ini adalah pengertian atau makna dari efektif dan efisien. Adik-adik yang belum memahami apa sih efektif itu, apa sih efisien itu, jadi ini bisa dilihat, efektif adalah dapat membawa hasil. Nah, itu ada beberapa pengertian ya, ada beberapa makna di situ. Jadi yang dibuat tebal itu intinya. Jadi efektif itu adalah sesuatu yang bisa membawa hasil. Kalau kita menggunakan sesuatu, kemudian sesuatu itu bisa membawa hasil buat kita, maka itu bisa dikatakan efektif. Dan kemudian efisien. Nah, efisien itu maknanya atau artinya adalah tepat atau sesuai. Jadi yang dihitamkan itu intinya ya adik-adik ya. Jadi efisien itu adalah sesuai atau tepat. Jadi tidak membuang-buang waktu. Efisien, menghemat waktu. Jadi kalau kita misalnya mau ke
Manado, ke Kota Mobagu dan lain-lain, ke kota-kota yang lain. Kemudian supaya efisien, maka kita harus memilih kendaraan yang cepat. Tidak mungkin kita memilih kendaraan yang lama kan, nanti tidak efisien. Nah adik-adik, jadi kalau kita kembali lagi ke kasus tadi membuat kue, ini ada tabel. Bagaimana ada 3 kolom di situ, ada kolom kasus, efisien, dan efektif. Kita bisa lihat di kasus yang pertama, kalau kita mau membuat kue untuk 5 orang saja, kemudian kita mau menggunakan mesin. Kalau kita mau membuat kue untuk 5 orang saja, tapi kita membuat kue itu menggunakan mesin, maka dipastikan itu tidak efisien dan tidak efektif. Kenapa? Karena terkesan membuang-buang waktu. Karena kita membuat kue hanya untuk 5 orang, tapi menggunakan mesin, jadi tidak efisien dan tidak efektif. Sedangkan kalau kita ingin membuat kue untuk diproduksi dan dipasarkan, otomatis kita harus menggunakan mesin. Maka itu bisa jadi efisien dan efektif. Kenapa? Karena kita membuat kue dalam skala yang besar. Jadi itu adik-adik ya, jadi diingat di efektif dan efisien. Jadi efektif itu adalah membawa hasil, dan efisien itu adalah tepat, sesuai, tidak membuang-buang waktu. Jadi bisa dipahami adik-adik ya. Jadi di situ ada catatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Informatika yang kita pelajari ini akan mengajarkan kita untuk berusaha mencari solusi yang optimal, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Jadi kalau kita sudah belajar informatika adik-adik, maka saya harapkan adik-adik bisa menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan cara-cara yang optimal, yaitu yang efisien dan efektif. Jadi kalau misalnya di dalam 1 minggu itu ada 5 tugas yang diberikan oleh guru, maka adik-adik harus memikirkan solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan ke-5 tugas tadi dengan cara yang efisien dan efektif. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, jadi saat ini kita akan masuk pada poin A atau poin pertama, yaitu struktur data. Adik-adik bisa lihat di video ini. Jadi yang dimaksud dengan struktur data adalah data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Di dalam bidang informatika, biasanya struktur data ini disebut sebagai list. Jadi ini adalah pengertian dari struktur data. Adik-adik perlu dicatat, struktur data ini ada yang memiliki urutan dan ada yang tidak memiliki urutan. Itu ada contoh di video. Jadi ini adalah contoh daftar belanjaan di pasar. Daftar belanjaan ibu kita misalnya, atau kakak kita yang pergi ke pasar, atau kita sendiri yang membawa daftar belanjaan ini. Jadi ini adalah daftar belanjaan. Nah, daftar belanjaan ini bisa kita sebut sebagai struktur data yang tidak berurutan. Kenapa? Karena kita bisa saja membeli bawang merah dulu, kita bisa saja membeli tomat dulu, atau garam dulu, atau lain-lain. Jadi tidak ada aturan, tidak ada urutan, bebas. Nah, ini yang disebut dengan struktur data yang tidak berurutan. Nah, kalau struktur data yang berurutan, adik-adik bisa mengambil contoh daftar hadir di kelas. Daftar hadir di kelas. Kenapa? Karena biasanya daftar hadir di kelas adik-adik itu dimulai dari urutan abjad A. Nah, itulah yang disebut dengan struktur data yang berurutan. Jadi kalau daftar belanjaan ini contoh sebagai struktur data yang tidak berurutan. Kalau daftar hadir di kelas adik-adik itu adalah contoh struktur data yang
berurutan karena dia punya urutan yang jelas. Dimulai dari abjad. Dimulai dari abjad A berakhir dengan abjad Z. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan. Pada slide berikut ini adik-adik dijelaskan bahwa struktur data yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, dalam topik kali ini, yaitu jenis-jenis struktur data. Jadi struktur data terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, struktur data jenis pohon. Kemudian yang kedua, struktur data dalam bentuk atau jenisnya graf. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah contoh yang pertama, struktur data pohon. Struktur data pohon. Jadi struktur data pohon itu menggambarkan sebuah hierarki. Adik-adik, hierarki itu sederhananya adalah susunan atau atau kelas-kelas. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada pejabat, ada bawahan, ada atasan. Nah, itu disebut sebagai atau termasuk ke dalam contoh hierarki. Nah, jadi ada strukturnya. Jadi struktur pohon itu menggambarkan sebuah hierarki. Nah, ciri dari struktur pohon ialah bahwa misalnya anak kedudukannya pasti lebih rendah daripada orang tua kan? Nah, tidak mungkin anak kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua. Nah, sedangkan orang tua kita ini, ayah atau ibu, memiliki kakak maupun memiliki adik. Nah, kakak atau adik itu dia berada pada kedudukan yang sama dengan orang tua kita. Kita bisa mengambil contoh di gambar, bisa kita lihat di mana ada ketua, kemudian ada wakil ketua dan bendahara, itu berdiri sejajar atau dalam posisi yang sejajar antara wakil ketua dan bendahara. Ini yang kemudian disebut sebagai hierarki. Hierarki. Di bawah ketua dan di bawah wakil ketua dan bendahara ada anggota-anggota yang lain. Jadi bisa paham ya ini ya. Nah, oke, jadi sekarang kita ke jenis struktur data yang kedua, yaitu struktur data graf. Apa itu struktur data graf? Jadi struktur data graf kita gunakan untuk mempresentasikan data dalam berbagai kasus. Misalnya jalan yang menghubungkan dua tempat atau dua kota secara spesifik, misalnya menggambarkan jalur kereta api dari satu kota ke kota lain. Jadi bisa lihat di video, di gambar, ini adalah contoh jalur kereta api yang menghubungkan antara satu kota ke kota yang lain. Di mana kita bisa lihat bahwa kota A ke kota D, kota A ke kota C, itu memiliki jalur yang tersambung langsung. Sedangkan dari kota B ke kota E itu tidak ada jalur langsung. Jadi kalau kita misalnya mau pergi ke kota E, kita posisinya ada di kota B misalnya, kemudian kita ingin ke kota E, maka otomatis mau tidak mau kita harus ke kota A terlebih dahulu, kemudian ke kota C, kemudian ke kota E. Kita tidak bisa ke kota E langsung karena tidak ada jalur yang menghubungkan secara langsung. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita merepresentasikan data menggunakan struktur data graf. Jelas ya? Itu ada penjelasannya. Jadi silahkan dibaca. Kemudian jika sudah dipahami jenis-jenis struktur data ini, baik struktur data pohon maupun struktur data graf, adik-adik silahkan mengerjakan tugas atau aktivitas individu yang ada di bagian struktur data ini. Jadi ada dua soal atau dua aktivitas yang harus adik-adik kerjakan yang ada pada poin struktur data ini. Jadi jika sudah,
Silakan adik-adik kerjakan, dan untuk tugas ini akan saya periksa pada pertemuan berikutnya.